Halo semuanya, selamat datang di podcast KHM, Kisah Horor Mahasiswa. Aku Bita. Aku Mate. Jangan sendiri, siapa tahu mereka yang tak terlihat menemanimu. Tempat di mana cerita-cerita paling mistis dari para commerce dan mahasiswa kita rangkum jadi satu. Siapin diri kamu karena cerita-cerita yang masuk, sumpah ini ekstrim banget. Oke, kita mulai dari cerita pertama. Jadi ini ada cerita dari teman commerce kita, salah satu mahasiswa teknik mesin Universitas Pancasakti Tegal pada saat KKN, yaitu Ilham. Oke, langsung aja guys. Aku Ilham dari teknik mesin UPS. Jadi aku ada sedikit cerita horor yang sempat aku alami waktu KKN. For your information, aku KKN di salah satu desa di Jawa Barat yang terkenal dengan peninggalan sejarahnya. Desa ini merupakan salah satu desa petilasan Prabu Siliwangi. Dari sini kita udah bisa nebak sekental apa mistis di sini. Jujur, awalnya waktu survei pas KKN, aku udah ngerasa hawa nggak enak dan feeling bakal ada kejadian mistis nantinya. Bahkan setelah survei, aku sering dibimbing sosok yang ngasih tanda seolah ada mereka di desa itu. Aku pikir awalnya ya udahlah mimpi doang. Dan hari pertama, aku dan teman kelompokku bermalam di posko, hawanya itu udah gak enak banget. Dari awal bukan hanya aku, tapi anak-anak juga merasakan. Kayaknya ada yang lewat di sekitar dapur. Nah, perlu teman-teman di sini tahu juga di dekat area dapur itu ada semacam ruangan atau kamar. Tapi sama pemilik posko itu dikunci dan kita semua kurang tahu di dalam itu isinya apa aja. Ya karena kita pikir, oh mungkin itu cuma gudang kotor atau ruangan kosong yang nggak bakal dipakai. Ya udahlah, let it flow. Habis itu hari demi hari sesekali ngerasain hawa nggak enak kalau lewat kamar tersebut. Atau bukan hanya sekedar lihat ke arah situ pun udah beding banget rasanya. Nah, dari situ kita semua juga ngerasa kayaknya ada yang gak beres deh di daerah dapur itu. Sering banget ada suara benda jatuh, tapi pas dicek ternyata gak ada apa-apa. Apa itu? Apa itu? Kucing? Awalnya kita sih gak ambil pusing ya. Oh mungkin hewan kali ya. Semua orang-orang mikir kayak gitu yang ada di posko. Tapi kok kenapa sering banget sampai kejadian ini benar-benar jadi perbincangan semua kelompok. Nah, untuk aku sendiri, itu waktu KKN tidur berdua sama temanku, namanya Lucky. Di ruang tengah, yang dimana dari ruangan itu langsung kelihatan jelas ke arah dapur dan ruangan kosong itu. Jadi cewek tidur di kamar, sementara yang cowok tidur di ruang tamu. Nah, ada momen atau hari di mana Lucky itu sempat pulang. Jadi cuman aku sendiri yang tidur di ruang tengah itu. Waktu malam sekitar jam 12 malam semuanya udah pada tidur, tapi aku belum. Pas aku mau tidur, ngehadap ke arah dapur. Tiba-tiba ada sosok cewek semacam kuntilanak. Sosok itu kelihatan jelas di mataku, rambutnya yang terurai panjang ke depan, tapi bagian mukanya dari hidung sampai mulut gak kelihatan. Mulutnya kelihatan senyum menyerigai, bajunya yang tampak lusuh dan banyak bercak merah darah. Aku takut sampai nge-freeze. Gak tahu harus apa, malam kerasa panjang, aku pun ngerasa kurang nyenyak tidur dan seperti orang yang kurang tidur pas besoknya. Aku memang sengaja gak cerita ke siapa-siapa dulu sebelum Lucky pulang ke posko. Waktu Lucky pulang, barulah aku cerita kejadian semalam itu. Dan firasatku ngomong kalau sosok yang sering bolak-balik di dapur itu adalah dia. Setelah itu, aku bercerita akhirnya. Aku mutusin buat beraniin diri untuk ngintip isi ruangan kosong itu. Aku coba nerangin pakai senter, tapi ternyata pas aku senterin, gak ada apa-apa di dalam. Besoknya, sosok itu muncul lagi. Kali ini bukan nampakin diri secara langsung, tapi dia datang lewat mimpi. Di situ kita sedikit ngobrol. Sosok itu tanya ke aku, apa yang buat kalian kesini? Di situ aku ngejelasin kalau kita semua di sini memiliki tujuan dan kegiatan yang positif.
Dan sosok itu mengatakan lagi, ya udah, tolong jangan ganggu kami juga yang ada di sini. Hati-hati saja kalian di sini. Oke, sip. Mulai saat itu, keaktifan dari sosok tersebut mulai berkurang dan menghilang. Tapi ada sedikit kejadian lagi yang aku alamin. Sebenarnya banyak, tapi yang sekelebatan aja deh. Sudah biasa sih menurutku hal-hal kayak gini. Namun, yang aku jelasin di awal, aku memang peka akan hal seperti itu. Bisa dibilang aku indigo. Tapi waktu kita lagi ada kegiatan kunjungan di salah satu petilasan Prabu Siliwangi, energi di situ tuh bener-bener bentrok dengan sosok-sosok penjaga di situ. Energi di sana kuat banget, parah katanya. Banyak sosok-sosok siluman dengan berbagai wujud yang susah aku deskripsikan. Dan ada dua sosok yang terlihat jelas. Sosok pria hitam, pekat namun samar seperti asap. Dan yang kedua itu kakek-kakek menggunakan pakaian adat khas Jawa Barat. Di momen-momen seperti itu aku hampir saja tumbang alias sakit. Badan aku benar-benar menggigil dan mata serta pikiranku sulit fokus. Tapi untungnya aku bisa menahannya saat sedang melakukan kegiatan kampus, terutama waktu KKN ya. Lanjut cerita kedua. Oke, itu kan tadi baru cerita pertama. Dan sekarang kita mau cerita tentang kisah KKN lainnya dari Kim, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Pancasakti Tegal. Cerita ini terjadi di minggu-minggu awal waktu KKN. Halo, sebut saja nama aku Kim. Hai, Kim. Jadi seminggu pertama KKN itu bener-bener chaos banget. Tiba-tiba ada yang lihat anak kecil diganggu pas mandi sampai dimimpiin yang aneh-aneh. Di kelompokku, aku yang paling sensitif sama hal-hal yang kayak gitu. Waktu awal pindah, kita semua sholat berjamaah di ruang tamu. Tapi sayangnya nggak berjalan dengan lancar. Karena tiba-tiba aku dengar suara orang ketawa yang aku kira temenku. Yang biasa ketawa dan suaranya tuh persis banget sama suara dia. Terus semuanya buyar gara-gara aku heboh. Tapi kita semua nggak ambil pusing dan ngulangin sholat dari awal. Tapi waktu ngulangin lagi sholatnya, lagi-lagi aku dengar suara orang ketawa. Serem banget gila. Dan kali ini suaranya persis kayak suara temanku yang jadi imam sholat kita. Oke. Aku langsung gemeter dan lari ke kamar karena udah gak kuat. Aku pindahlah sholat di kamar ditemenin temanku yang kebetulan lagi halangan. Pas aku mulai takbir pertama, lagi dan lagi, aku dengar suara ketawa yang persis kayak suara temanku yang nemenin aku di kamar. Tapi aku lirik dari ekor mataku, dia lagi diem dan gak ngapa-ngapain. Cuman lihat HP dan gak ngeluarin suara apapun. Tapi untungnya kali ini aku bisa selesaiin sholatku sampai selesai. Seminggu kemudian waktu itu aku pulang ke rumah karena ada urusan. Dan waktu balik ke posko, aku pulang bareng temanku berdua aja. Pas kita di jalan, waktu itu udah mulai gelap. Posisi maghrib di jalan, aku dan temanku ngelewatin hutan yang gak ada penerangannya sama sekali. Bahkan cuma kita yang lewat di situ. Pas di jalan, aku cuma diem aja dan nutup mata. Tapi tiba-tiba ada aroma melati, entah dari mana. Di situ hawanya udah gak enak banget sih, jujur. Singkat cerita, selama beberapa hari makin banyak hal-hal aneh yang menimpa. Satu persatu di antara kita dan hawa di posko itu makin gak enak. Sehari sebelum hari Kamis, malam Kliwon, yaitu di hari Rabunya, kita satu posko pergi berwisata, melepas penat setelah ada kegiatan yang panjang. Lagi-lagi dan lagi, kita di jalan waktu maghrib. Nggak tahu kenapa waktunya pasti habis maghrib, atau waktu mau maghrib. Yes. Waktu malamnya kita masih hahaha hihi gitaran sampai tengah malam, tapi ternyata banyak cewek yang mengalami hal aneh. Salah satunya yaitu temenku yang saat itu niatnya pergi ke dapur untuk ambil air minum dan ngelewatin kamar cewek. Tiba-tiba dia ngeliat cewek rambut panjang lagi duduk di dalam kamar kayak sambil cari sesuatu di tumpukan barang kita. Cari apa itu? Awalnya dia biasa aja dan lanjut ambil air minum di dapur.
Tapi dia baru sadar kalau semua orang ngumpul di ruang depan. Jadi Siapa yang ada di dalam kamar? Hawa di posko seketika langsung gak enak banget. Literally gak enak. Dan semua anak perempuan ngerasain hal yang sama. By the way, kita tidur satu kamar 6 orang isinya. Yang perempuan sampai gak berani buat sholat sendirian. Bahkan malam itu kita gak bisa tidur dengan nyenyak. Pagi harinya di hari Kamis, semua kegiatan berjalan dengan lancar sampai sore. Tiba-tiba salah satu anak perempuan di antara kita nangis dan minta untuk pindah dari kamar itu. Aku nggak mau di sini, ayo pindah, di sini panas, nggak enak hawanya, katanya sambil terus-menerus menangis. Akhirnya kita mutusin buat switch kamar sama anak laki-laki. Yang tadinya di depan pindah ke belakang, kayak kebayang ya. Maghrib mulai datang lagi, hari itu kayak biasa selepas maghrib kita mengadakan les buat anak-anak di desa. Tapi hari itu cuman ada beberapa anak aja yang datang, nggak kayak biasanya. Dan malam itu suasana di posko senyap dan panas. Anak laki-laki lagi ada acara pengajian di rumah salah satu ustadz, jadi cuman ada perempuan aja di posko. Terus kita mutusin buat keliling desa cari keramaian agar kita nggak terlalu takut. Ternyata di jalan pun cuman ada beberapa orang. Desa itu rasanya sepi banget malam itu. Terus kita mampir ke warung buat beli jajan dan ketemu anak-anak desa yang biasa main di posko. Kita tanya dong, kenapa nggak ada yang berangkat les kayak biasanya? Terus jawaban mereka cukup bikin kita terkejut. Katanya, ini kan malam Jumat, nggak ada yang berani ke situ. Kita yang dengar cuman diem. Nggak lama salah satu dari kita buka suara. Kalian ada yang lagi halangan ya? Kata omku, ada beberapa yang sensitif dan kayaknya ada yang bawa dari luar. Akhirnya bentrok sama penunggu di situ yang ngebuat hawa di posko nggak enak. Bahkan aku yang nggak peka sama hal-hal gitu aja sampai ditampakin. Di situ aku udah mulai ngerasa nggak enak karena aku ngerasa itu aku yang lagi halangan dan kayaknya bawa sesuatu yang aku sendiri nggak tahu apa itu. Ingat kan waktu aku balik ke posko dan nyium bau melati di jalan? Nah itu, dan bener aja itu aku, kata om temenku. Aku gak sengaja bawa karena pas itu lagi haid dan di jalan pas maghrib ngelewatin hutan gede. Dan yang aku bawa sosok nenek-nenek yang dia gak mau pergi walau udah diusir. Jadi si nenek-nenek itu udah diusir tapi dia gak mau pergi gitu. Jadi bentrok energinya sama penunggu asli yang ada di posko itu. Gitu. Jadi itu yang membuat hawa di posko tuh gak enak beberapa hari terakhir. Saking gak enaknya hawanya itu bikin satu posko tuh gak betah. Karena ada aja kejadian aneh yang nimpa kita satu persatu. Dan akhirnya kita tunggu anak laki-laki pulang ke rumah baru. Kita pulang dan kumpul di ruang tengah. Om temenku bicara lewat telepon kepada salah satu anak cowok yang lumayan bisa diandelin. Dia ngomong panjang lebar di telepon. Dan raut wajahnya temanku kayak makin serius, ngebuat kita tuh ikutan cemas yang lihat. Tiba-tiba kita disuruh nyiapin air untuk didoain dan diminum. Belum mulai kita doa, aku udah gak kuat. Hawanya makin panas. Dan aku gak bisa nahan energi negatif yang mulai dekat ke aku. Dan akhirnya aku lari ke arah kamar mandi karena rasanya mau muntah. Badanku gemeter dan menggigil. Aku bolak-balik sampai 3 kali. Dan yang terakhir temanku ngebantu aku supaya aku gak jatuh karena rasanya badanku udah mau melayang. Aku udah gak bisa ngandelin perasaan dan badanku lagi. Habis itu aku antara sadar dan gak sadar, aku bisa dengar suara teriakan dan tangisan dari badanku. Tapi aku tahu itu bukan aku. Dan katanya aku nangis histeris, ngamuk-ngamuk, bahkan sampai dipegangi oleh beberapa orang dan semakin gak terkendali. Aku sadar setelah beberapa saat dan langsung lemes. Aku langsung dibawa ke kamar oleh beberapa teman yang ngebantu aku. Ternyata rumah udah rame banget. Ada ibu posko dan bapak posko yang tinggal di sebelah. Beliau ternyata bisa sedikit menyembuhkan hal-hal semacam itu. Katanya setelah aku dibawa ke kamar, beliau membantu membersihkan sisa-sisa energi yang tidak bisa kita lihat.
Namun tiba-tiba saat beliau mulai membersihkan, piring dan gelas berterbangan dan jatuh secara tiba-tiba tanpa ada angin ataupun ya. Dan orang-orang yang masih di luar menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Malam itu kita semua tidur dengan keadaan gak tenang dan ternyata gangguan itu gak berhenti sampai situ aja. Aku hampir kesurupan 3 kali dalam 1 minggu itu. Tapi aku masih ingat istighfar, astagfirullah, dan bacaan doa Al-Quran lainnya. Tapi yang kejadian malam Jumat ini aku hanya sekedar istighfar saja. Aku sudah gak ingat sama sekali. Oke, berarti Oke deh. itu cerita KKN dari 2 mahasiswa dan mahasiswi UPS sih guys. Berarti kalau di KKN tuh banyak banget ya kejadian-kejadian kayak gitu ya nggak sih? Kamu sendiri pernah ngalamin nggak? Aku jujur, aku pribadi nggak ngerasain, tapi teman-teman aku beberapa ada yang ngerasain. Sama lagi kalau aku jujur aku juga nggak ngerasain. Mungkin karena kodam aku kuat. Mungkin ya. Nyau. Ya. Nggak ngerti ya. Kalau Thank you kalian ya. sendiri ada nggak cerita horor waktu KKN? Kalau ada cerita di kolom komen. Oke, itu dari KKN. Oke, berarti udah selesai guys cerita dari teman-teman commerce kita ya. Kamu punya pendapat nggak tentang cerita-cerita tadi? Pendapat aku udah merinding duluan dengernya, sumpah. Tapi kamu pernah nggak sih kayak ngerasain atau ngalamin hal-hal horor selain di kampus gitu? Jujur aku nggak pernah sih, mungkin karena iman aku kuat, atau mungkin ada yang jagain aku dari belakang. Aku juga iya lagi. Aku pernah sih waktu kecil dulu. Waktu kecil dulu aku kayak pernah dipanggil-panggil gitu kan dari dapur. Kan Sama aku lagi bibi. kayak main ulek-ulekan gitu kan Iya. sama kakak aku. Terus kayak ada yang manggil-manggil. Kebetulan tuh kayak rumah kontrakan tuh emang horor gitu loh. Kayak ada tower, terus di atasnya kayak ada oren-oren air gitu kan. Atau kan? toren Ya, ya, gitu. tahu. Ada yang manggil tuh, Visa, Beta. Aku diem doang sama kakak aku lagi. Asik, ngolak-ngolak terus sampai lihat-lihatan sama kakak aku. Diem aja terus. Visa, Beta. Lihat-lihatan lagi. Visa, Beta. Terus aku lihat-lihatan sama kakak aku itu lama-lama kayak makin lama, makin dekat, makin Jelas suaranya. Aku bilang, Kak, denger nggak? Dengar. 1, 2, 3, lari aku keluar. Lari. Iya, lari keluar. Kebetulan tuh kayak rumah lagi kosong kan. Jam Kebetulan berapa mama itu? aku kan jualan di pasar gitu lah. Oh, Jadi oke. kayak rumah sepi. Ada mbak doang tapi mbak lagi keluar. Akhirnya aku di luar gak berani masuk sampai nunggu mbak aku pulang. Itu siang. Siang. Tapi itu rumah emang horor tau. Kayak sering banget ada kejadian-kejadian gitu. Kayak pernah mbak aku lagi masak, terus kayak ada yang nyolek-nyolek gitu. Terus kayak pas nangis gak ada siapa-siapa, lari dia teriak gitu. Gitu sih cerita horor aku, kayaknya cuman itu doang ya. Kebetulan aku mungkin penjaganya kuat ya. Kalau aku sama sekali tidak ada, guys. Iya begitu. Mungkin segitu aja KHM kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye.